jelaskan dulu secara detail dan singkat ya, bahwa sejak Oktober tahun lalu isunya tuh sudah berpindah dari kelangkaan kontainer, sekarang itu lebih pada ke space kapal, terutama untuk tujuan long haul ke Amerika ya, Westport, Eastport maupun juga beberapa tujuan di Amerika. Jadi bukan kelangkaan kontainer, kontainer saat ini sih sudah cukup banyak, tapi space di kapalnya ini yang menjadi permasalahan sekarang. Baik, terkait dengan pengaruh kelangkaan kontainer ini seberapa besar sebenarnya pengaruh kelangkaan kontainer terhadap pasar ekspor? Apakah ini nantinya akan tentu menaikkan biaya logistik dan akhirnya barang-barang yang harus ditanggung oleh para pengirim begitu atau seperti apa Pak? Adakah efek-efek samping lainnya yang akan diterima nantinya? Efeknya sudah terjadi saat sekarang. Ya, bahkan mengenai isu kontainer atau space saat sekarang ini sudah terjadi sejak tahun 2020 yang lalu, tepatnya di bulan Agustus atau Oktober, dan masih berlangsung sampai dengan hari ini. Jadi apa yang dikeluhkan oleh teman-teman eksportir, demikian adanya. Baik, ini termasuk berarti terhadap harga pengiriman begitu ya Pak Yuki untuk Ya, freight. pengaruhnya? Ya, ya freight, terutama di freightnya, di shippingnya. Baik, apabila Anda melihat ke depan ini dampak daripada kelangkaan kontainer ini akan berlangsung berapa lama Pak? Biasanya ini terjadi? Ya, ini belum pernah terjadi kenaikan seperti ini sepanjang saya bergelut di dunia logistik ya, atau supply chain. Jadi ini suatu kejadian yang sangat luar biasa, impact-nya sangat besar, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Gitu ya, hampir saya juga cek bagaimana kebetulan saya chairman di ASEAN juga, saya cek dari destinasi dari Singapura, Thailand, ya, Vietnam maupun Malaysia gitu ya, harganya relatif bukan sama ya. Ini saya khawatirnya ini akan terjadi satu menjadikan produk-produk barang itu tidak menjadi kompetitif gitu ya. Kalau barang-barang ekspor itu tidak bahkan biayanya jauh lebih mahal daripada barangnya sendiri, saya bilang ini akan berdampak pada situasi ekonomi yang sebetulnya hari ini sudah cukup lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat sejak awal Januari ini ada kenaikan kembali gitu, karena saya lihat kita akan memasuki Chinese New Year nih. Jadi Cina juga akan mengalami sebuah slowdown, ibaratnya kalau di kita ini bulan puasa, bulan Lebaran lah, ya itu akan mengalami slowdown selama 2 minggu. Jadi ini dari sejak bulan November banyak percepatan pengiriman barang yang dilakukan di depan untuk menghadapi situasi Chinese New Year di Cina yang akan mengalami libur kurang lebih hampir 2 sampai dengan 3 minggu. Dan salah satu acuan itu juga kita cek ya, indeks untuk freight itu kita lihat di Shanghai itu memang mengalami kenaikan dan kenaikannya sangat luar biasa gitu loh. Seperti itu. Baik, berarti ini untuk jangka pendek dan untuk jangka menengah mungkin ya apabila tidak diantisipasi kenaikan harga ini juga akan terus terjadi begitu ya Pak Yuki. Tapi Ya, sebenarnya ya, jujur, apa ini? saya Baik, jujur silakan, berkomunikasi juga dengan teman-teman di MLO, di shipping line gitu ya. Saya sampaikan secara terbuka, kalau kejadiannya terus seperti ini akan berdampak pada perdagangan di dunia gitu ya, akan mengalami sebuah stuck. Karena ini kan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia gitu ya. Padahal kalau khusus secara Indonesia, akibat perang dagang dan Cina terhadap beberapa jenis komoditi, salah satunya furniture, ini kita bisa mengambil pangsa pasar yang sangat baik untuk tujuan ekspor. Dan itu terbukti lah dari data BPS yang dilakukan tahun lalu, hampir semua pelabuhan mengalami kenaikan gitu ya dari sisi throughput-nya. Ya, jadi walaupun ada kenaikan, tapi juga dari kenaikan di sisi freight, tapi memang terjadi kenaikan volume juga. Jadi saya sampaikan, saya berharap karena ini cenderungnya kepada space, bukan kontainer, untuk mendatangkan kapal-kapal yang lebih besar ke Indonesia. Tapi harga sendiri tidak akan kembali seperti dulu, tapi saya bilang kalau terus seperti ini dan mengalami kenaikan, kita nggak akan tahan juga lama-lama. Baik. Terutama ini yang tujuan long haul ya, untuk tujuan long haul. Tadi dicontohkan juga oleh teman saya Mahendra kan, untuk tujuan Amerika salah satunya.